jadi emang aku sama Re tuh emang pengen banget haji sebenarnya. Memang udah berencana dari tahun-tahun kemarin tuh kayak yang pengen deh haji gitu. Cuma memang alhamdulillahnya itu tuh yang berangkat duluan tuh orang tuanya aku sama orang tuanya Re. Tadinya pengen ikut tapi lagi-lagi aku nggak mau jadi orang tua yang egois. Aku sama Ray sepakat, pertama Ray sih dia banyak nasihatin aku kayak udah sabar aja, mungkin memang belum waktunya sekarang karena aku ngerti sih haji itu adalah panggilan tapi kan anak itu adalah titipan, jadi gimana caranya kamu menjaga apa yang sudah dititipkan sama yang di atas, jadi ya prioritasin dulu yang ada sekarang. Tapi kalau misalkan anak-anak udah bisa ditinggal ya tidak ada salahnya kalau memang sudah panggilannya kita berangkat ke sana sih gitu. Ada rencana untuk, kan biasanya kan untuk usul juga orang tua ada pikiran untuk sana atau yang udah mungkin next time mungkin kalau udah waktunya atau seperti apa? Kalau untuk tahun ini sih enggak, karena ya kemarin memang ada tapi kayak lagi-lagi setelah dipikirin soalnya kan aku anak kedua masih ASI, jadinya aku ngerasa kayak kasihan gitu loh kalau aku harus menyapihnya di waktu umurnya yang masih 1 tahun 3 bulan tuh aku ngerasa masih belum cukup aja sih gitu, makanya aku ngerasa kayak ya udah sabar dulu aja gitu. Tapi kalau misalkan ditanya tahun ini berangkat atau enggak, sepertinya enggak. Tapi kalau misalkan tahun depan ya aku belum tahu namanya. Kalau itu kan panggilan ya Kak ya. Jadi kalau memang sudah panggilannya, ya kenapa enggak sih gitu. Berarti belum dapat haji ya Kak? Belum. Belum sih, belum daftarin haji sih. Kemarin pas nganterin orang tua juga mungkin ada kata dari orang tua tidak apa sih maksudnya nganterin aja gak apa-apa yang penting Iya. papa mama sehat kalau udah di sana jalan aja atau seperti apa gitu. Kalau orang tua sih sampai sekarang tuh selalu mendoakan yang terbaik ya. Apalagi orang tua aku, orang tuanya Ray itu tahu aku sama anak juga bagaimana. Aku benar-benar saat ini lagi berusaha untuk kasih yang terbaik buat anak. Jadinya benar-benar ya mereka mendoakan aja. Insya Allah ntar ada waktunya, ada panggilannya kayak gitu sih. Jadi bukan yang bagaimana. Tapi memang kadang ada rasa sedihnya kayak pengen banget hajinya tuh bisa nemenin orang tua, karena kan melihat umur orang tua aku sama orang tuanya Ray tuh udah pada tua gitu kan, jadi ngerasa kayak ya pengen dia gitu nemenin gitu. Cuma memang lagi-lagi ya aku ngerasa aku nggak mau egois aja gitu, banyak yang harus dipikirkan, banyak yang harus diprioritaskan. Berarti berapa orang tahun ini yang jadikan 4 orang sih, aku sama Ray kali ini 4 orang. Dan itu langsung diputuskan oleh suami dalam arti ya udah kita perusahaan ini fokus sama anak dulu, kalau udah anak udah gede sedikit mungkin kita akan Iya, kemarin tuh emang udah sempet banget mau berangkat aku sama Ray. Cuma memang ya banyak pertimbangan dan maksudnya ya lagi-lagi mikirnya ya ada anak yang harus diprioritasin sih gitu Kak. ada kekhawatiran nggak Kak? Secara orang tua bisa bilang tadi semua bilang udah tua gitu. Ha-ha. Sama mereka belum tahu. Ha-ha. Bagaimana komunikasi? atau video call. Video call ada setiap hari. Cuma memang awal-awal emang ada kekhawatiran. Kayak takut bagaimana nanti orang tua di sana, apalagi kan orang tua tuh kan pertama kali ya dilepas-lepas kayak gitu kan. Cuman lagi-lagi tuh Ray selalu bilang kayak ya itu kan orang tua kita sedang bertamu ke rumahnya Allah gitu. Kenapa kamu harus takut? Kenapa kamu harus khawatir? Toh Allah pasti kasih tempat yang terbaik untuk orang tua kita, kata Ray kayak gitu. Jadi aku kayak oh iya ya juga sih gitu. Ya alhamdulillah sih. Tanpa orang tua dong. Idul Adhanya tahun ini tanpa orang tua. Ini ada nitipin nggak sih doa-doa khusus gitu? Ada dong doa khusus ya, pertama minta didoain semoga rumah tangga aku sama Ray selalu baik-baik saja. Begitupun juga anak-anak jadi anak-anak yang soleh. Terus minta didoain juga rezekinya, pekerjaannya semuanya dilancarkan, banyak lah. Minta doain juga karena kan aku sama Ray lagi mau bangun rumah, jadi kayak ya Allah minta dipermudah aja sih sama orang tua gitu. Maksudnya minta dipermudah, minta didoain di sana nanti gimana gitu. Oh iya. Iya benar. Dan di TikTok juga Aduh. Aku kalau lihat postingan Dinda, wah nggak sopan nih di depan jomblo kayak begini. Apa pertanyaannya tadi apa Kak? Sebenarnya aku sama Ray itu emang apa ya, kita tuh berusaha aja sih. Aku sama Ray itu sama-sama saling berusaha untuk gimana caranya tuh rumah tangga kita berdua tuh nggak bosen. Terus apa ya, pengen up dari akunya, begitupun dari Ray-nya tuh kita emang
yuk kita cari cara supaya pasangan kita tuh seneng. Maksudnya ya kita berusaha aja supaya rumah tangga kita selalu kayak dulu lah, selalu kayak awal-awal menikah sih. Kita berusaha untuk itu. Jadi ya cara-caranya ya dilakukannya seperti itu. Jadi jangan dianggap kayak udah punya anak. Jadi anggap aja kayak oh ya aku masih muda kok gitu. Aku masih pacaran kok sama suamiku kayak gitu. Jadi ya sedang berusaha aja, karena kan yang namanya rumah tangga itu kan nggak mungkin nggak ada kerikil kan. Pasti ada kerikilnya, pasti ada berantemnya. Dan itu adalah hal yang wajar di dalam rumah tangga. Tapi gimana cara aku sama Rin menyikapi itu, makanya ya kita cari cara supaya kita tetap semangat, kita tetap happy ngejalaninnya, kita tetap ikhlas, kayak gitu aja sih Kak. Yang kalian lakukan berdua biar nanti bisa terlihat seperti itu gitu. Biasanya kegiatan apa gitu yang kalian Nggak tahu kan kamu, aku belum punya pasangan. pacaran sama semasa menikah tuh nggak akan pernah berubah ya? Mungkin karena aku sama Ray-nya tuh nggak pacaran kali ya dulunya. Jadi kita ngerasa kayak pas sudah nikah, kita langsung punya anak. Terus kayak ya waktu pacaran kita tuh kurang gitu loh. Jadi kita ngerasa kayak yaudah nih pas anak-anak udah bisa ditinggal sebentar, mungkin kita bisa kali ya melipir bentar. Kayak kemarin kita cobain ke museum, atau mungkin kita cobain hobi-hobi baru, kita jalanin bareng-bareng. 15 menit lagi ya untuk teman-teman ya. Waktunya 15 menit lagi. Kayak gitu sih. Jadi aku ngerasa kayak ya udah ini emang Panitia yang lagi duduk boleh jagain juga yang di tengah. Ada maaf ya, hijab. rame. Kenapa? Misalnya ke tengah, terus ada skincare juga, terus ada dress-dress yang lain. Jadi waktunya 15 menit lagi ya buat teman-teman yang lagi milih. Kayak gitu sih ya apa ya tadi aku lupa kan. Oh ya dalam seminggu Buat teman-teman di luar yang sebentar ya. bisa duduk di sebelah sini ya. Aku tuh sama Ray tuh Gak apa-apa Kak. insya Allah. Ya aku tuh kayak seminggu ya kurang lebih ya sebisa mungkin ya kalau bisa dilakukan setiap hari deh kayaknya aku sama Ray, karena emang ya mungkin kita udah sama-sama capek buat kerja, udah sama-sama capek ngurus anak. Jadi ya kalaupun ada waktu luang pasti kita lakukan untuk hal-hal yang bikin aku sama Ray kayak pacaran lagi sih, kayak gitu sih. Jadi terus-terusan aja, kalau emang ada waktu ya udah gas, kalau ada waktu gas, kayak gitu aja sih sebenarnya. Dan salah satu menjaga keromantisan kalian berdua tuh sering bikin konten kayak di TikTok, di sosmed juga lainnya. Iya. Itu Kak ya. Iya, jadi kakak-kakak yang lagi menunggu antrian, kalau ingin pesan minuman bisa langsung ke bar ya. Iya. Ready minuman. Iya, tadi apa Kak? Tadi konten ya? Menjaga keromantisan. Iya, jadi mungkin kayaknya aku sama Ray itu emang sama-sama senang mengekspresikan. Jadi ya caranya kita berdua dengan cara seperti itu. Apalagi kan aku tahu banget ya, mungkin kalau misalkan di luar sana tuh banyak banget cowok-cowok yang misalkan dia postingin tentang ceweknya tuh dibilang lebay lah, apalah segala macam. Tapi ternyata enggak, itu buat aku tuh ngerasa aku seneng banget kalau Ray udah kayak gitu. Mungkin itu yang menjadi cara untuk Ray berusaha untuk membuat aku seneng, kayak gitu sih. Ya kita setiap pasangan punya cara masing-masing ya untuk bikin pasangan yang senang ya, mungkin dengan cara yang seperti ini kayak gitu. Dan aku sama Ray juga kita tuh sepakat dari awal menikah tuh kayak kita bilang yang mungkin kita harus tunjukin yang baik-baik ke teman-teman, karena banyak banget orang-orang di luar sana yang senang dengan kontennya kita, dengan hubungannya kita. Mungkin kita harus tunjukin itu. Apalagi di zaman sekarang ini banyak banget orang-orang yang takut untuk menikah, sementara tuh nggak jangan sampai seperti itu. Masih banyak kok di luar sana tuh orang-orang yang pernikahannya tuh baik-baik saja. Kayak teman-teman kita di luar sana, nggak cuman rumah tangga aku sama Ray, rumah tangga yang lainnya tuh masih banyak banget yang udah senior tuh yang baik-baik saja. Jadi kita harus kasih contoh yang baik-baik buat teman-teman di sana, jangan sampai mereka takut menikah. Lebih ke situ sih gitu ya. Kemarin kan sempat ke museum nih, museum dan itu juga jadi viral gitu. Itu ide Oh siapa iya tuh? iya, itu idenya Ray. Jadi Ray itu lumayan kreatif anaknya. Jadi dia benar-benar cari sesuatu hal yang baru. Yang kita ini yuk, kita ke museum yuk. Terus kan camper van aku sama Ray juga bentar lagi udah mau jadi. Yang ayo kita ntar jalan-jalan naik camper van yuk, kita cobain. Apalagi kan kamu suka dengan alam kayak gitu-gitu. Makanya dia selalu cari cara sih untuk
untuk aku tuh happy kayak gitu sih, apalagi karena dia tahu mungkin udah pusing juga ngurusin anak di rumah kayak gitu-gitu ya, jadi dia cari-cari aja biar aku seneng gitu. Berarti untuk mana-mana gitu inisiatifnya sering karya yang Iya, lumayan yang ngeditin konten aku juga kadang-kadang dia gitu, jadi bener-bener dia yaudah kamu tenang aja, udah kamu nggak perlu ngedit, nggak apa ntar aku yang fotoin apa gitu. 19 menit berjalan. Nanti ketika udah